Tiga informasi penting bagi pensiunan. Yang pertama terkait dengan proses pembayaran gaji pensiun yang dipercepat oleh Kemenq. Kemudian ada hal yang wajib segera dilakukan oleh pensiunan sebelum 1 Juli 2025, serta 4 keuntungan skema fully funded yang akan segera diharapkan untuk berlaku. Poin utama yang kita bahas, yang pertama adalah terkait dengan proses bayar gaji pensiun yang akan dipercepat, yang mana merupakan salah satu program atau rencana ke depan dari Kemenq. Kemudian, kedua, terkait dengan ada hal wajib yang harus segera dilakukan oleh pensiunan sebelum 1 Juli 2025, serta yang keempat, keuntungan skema pensiun fully funded yang kapan mulai diberlakukan. Kita masuk di informasi pertama terkait dengan proses pembayaran gaji pensiun yang bakal dipercepat. Beberapa proses bakal dipangkas. Proses bayar gaji dipercepat. Kementerian Keuangan berencana mengubah cara pembayaran dana pensiun pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan Polri. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenq, Astera Primanto Bakti menegaskan, selama ini pembayaran duit pensiun dilakukan oleh PT Taspen dan PT Asabri. Nantinya, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) akan mengambil alih tugas tersebut. Alasannya, Kemenq merasa ada banyak kesamaan fungsi antara DJPB dengan Taspen dan PT Asabri selaku penanggung jawab uang pensiunan TNI Polri. Astera menegaskan, DJPB akan menyalurkan uang pensiunan tersebut tetap melalui kerjasama dengan mitra yang meliputi perbankan, Pos Indonesia, dan sejenisnya. Dengan kata lain, pemerintah akan memangkas satu tahapan yang selama ini berlaku dalam pembayaran uang pensiun PNS. Semula ada 4 tahapan yang harus dilalui. Pertama, DJPB Kemenq menerima tagihan uang PNS dari Taspen dan Asabri. Kedua, DJPB akan melakukan pengecekan administratif sampai menerbitkan surat perintah pencairan dana atau yang dikenal dengan istilah SP2D. Ketiga, Taspen dan Asabri akan melakukan overbooking sesuai channel pembayaran uang pensiunan. Keempat, bank atau pos atau mitra lainnya akan menyalurkan uang tersebut kepada penerima manfaat. Barulah nantinya gaji akan cair ke rekening pensiunan. Dari 4 tahapan ini akan ada satu yang dipangkas, yaitu tahapan pertama berupa pelaporan data dari Taspen dan Asabri tak akan ada lagi. DJPB bakal langsung melakukan mirroring data dengan kedua BUMN tersebut. Wacana Kemenq mengelola dana pensiun abdi negara sebenarnya bukan hal baru. Pada Juni 2023, Kemenq mempertimbangkan opsi membuat lembaga baru untuk mengurus dana pensiun yang selama ini dikelola Taspen dan Asabri. Direktur Jenderal Anggaran Kemenq, Isa Rahmatawarta, menyebut pihaknya terus berkoordinasi, terutama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, terkait reformasi pengelolaan dana pensiun PNS. Isa mengaku tidak mudah membangun roadmap tersebut. Isa merinci saat ini Kemenq sudah mengidentifikasi 3 area besar terkait dengan rencana itu. Pertama adalah mengenai program dana pensiun yang menyangkut desain manfaat, desain iuran, dan lain sebagainya. Kedua, kita juga akan bergerak di area kelembagaan dalam hal ini, nanti siapa pengelolaannya. Apakah kita akan terus mempertahankan PT Taspen dan PT Asabri, atau kita memiliki kelembagaan yang baru. Ketiga, Isa menyinggung soal perbaikan tata kelola. Isa menyinggung soal pemberian tata kelola. Pemerintah bakal menerapkan best practice dalam beberapa bidang seperti aktuaria, akuntansi, dan juga investasi. Jadi, adanya pemangkasan proses pembayaran gaji pensiunan itu sehingga
proses pembayaran gaji pensiun jadi lebih cepat, tanpa harus bolak-balik dari Taspen ke Kemenq dan dari Kemenq balik lagi ke Taspen. Jadi, dari DJPB nantinya akan langsung ditransfer ke mitra bayar. Nah, itulah beberapa proses percepatan terkait dengan Kemenq yang akan mengambil alih pembayaran pensiun nantinya. Kemudian, Bapak Ibu, ada hal wajib yang bagi Bapak Ibu harus lakukan sebelum 1 Juli 2025, yaitu terkait dengan autentikasi. Pastikan Bapak Ibu sudah melakukan autentikasi sebelum pencairan gaji di 1 Juli 2025. Adapun tips agar autentikasi berjalan sukses, yang pertama, jangan pilih waktu sibuk. Usahakan menghindari waktu pagi hari di tanggal 1 karena biasanya sistem sedang padat-padatnya. Kedua, perhatikan cahaya dan jaringan. Saat autentikasi gagal, pastikan Bapak Ibu berada di tempat dengan pencahayaan yang cukup dan internet yang stabil. Nah, jika mengalami kendala di kantor pos atau bank, maka Bapak Ibu bisa langsung minta bantuan petugas. Jika ada masalah teknis, langsung saja hubungi kantor bayar terdekat agar proses pelaporan atau tindak lanjut bisa cepat dilakukan. Kita masuk di informasi terakhir, yaitu terkait dengan skema fully funded. Bapak Ibu, ada beberapa keuntungan yang didapatkan dengan menggunakan skema fully funded ini. Yang pertama terkait dengan iuran rutin dan konsisten sejak awal masa kerja. Kemudian dana terkumpul dan dapat diinvestasikan untuk hasil optimal. Ketiga, memberikan nilai tambah ekonomi termasuk bagi sektor keuangan nasional. Keempat, tidak membebani APBN secara langsung karena pembayaran manfaat berasal dari dana yang dihimpun. Bahkan, bila dikelola secara profesional, pensiunan PNS di masa depan disebut-sebut bisa membawa peluang dana hingga 1 miliar rupiah. DPR RI melalui Komisi 11 menyambut baik inisiatif ini. Mereka menilai bahwa reformasi pensiun bukan hanya soal efisiensi anggaran, tetapi juga bagian dari modernisasi pengelolaan keuangan negara. Namun, DPR menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Kemudian, perlindungan transisi bagi PNS yang akan pensiun dalam waktu dekat, dan tata kelola lembaga pengelola dana pensiun yang profesional dan independen. Negara seperti Australia, Kanada, dan Malaysia telah membuktikan keberhasilan skema fully funded. Di Australia, dana pensiun bahkan mencapai lebih dari 130% dari PDB, sementara di Indonesia baru menyentuh angka 6,92%. Langkah ini bukan hanya solusi fiskal, tetapi juga membuka ruang baru untuk penguatan sektor keuangan nasional melalui investasi produktif dari dana pensiun. Dengan transformasi ini, Indonesia menapaki jalan menuju sistem pensiun yang berkelanjutan, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang. Terkait dengan kapan fully funded akan mulai diberlakukan, tentunya kita masih menunggu aturan terkait dengan fully funded ini diberlakukan dan dipublikasikan oleh pemerintah. Itulah informasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat.